Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Imam selaku dosen pengampu. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan terkait logika pengambilan keputusan statistik. Ada H0, H1, lalu ada p-value, dan yang terakhir ada level signifikansi. Sebelum masuk pada penjelasan, perkenalkan saya Lintang Puspitasari dengan rekan saya. Valeriana Ramadanti. Nah, di sini pertama-tama yang akan menjelaskan ada Valerina. Sebelum pada penjelasan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengambilan keputusan pada statistik itu. Nah, pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam berbagai bidang, baik dalam ilmu pengetahuan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam statistik juga, pengambilan keputusan dilakukan secara rasional dan berdasarkan bukti yang diperoleh dari data. Logika berperan sangat penting dalam proses ini karena membantu dalam menyusun argumen yang tepat dan pengambilan kesimpulan yang valid. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pengujian hipotesis yang melibatkan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Pengujian hipotesis ini menggunakan nilai p-value. Pengunjungan hipotesis ini menggunakan nilai p-value dan level signifikansi sebagai alat bantu untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau harus ditolak. Dengan menggunakan produser ini, mengambil keputusan dapat dilakukan secara objektif dan sistematis berdasarkan hasil analisis statistik. Hal ini juga memastikan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan dugaan subjektif atau melainkan didukung oleh data dan logika yang kuat. Nah, selanjutnya ada penjelasan terkait H0. Hipotesis nol atau yang biasa disebut H0 itu adalah pernyataan awal atau dugaan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan, perbedaan, atau efek yang nyata dalam data yang diuji. Contohnya itu, tidak ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Nah, H0 ini berfungsi sebagai dasar pengujian yang akan dibuktikan benar atau salah melalui data tersebut. Nah, dalam pengujian, hipotesis nol diasumsikan benar sampai ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol yang menyatakan bahwa ada hubungan, perbedaan, atau efek yang nyata dalam data. Jika data menunjukkan bukti cukup kuat, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hipotesis ini juga menjadi dasar penerimaan hasil yang signifikan secara statistik. Nah, lalu di sini selanjutnya ada p-value. P-value ini merupakan probabilitas mendapatkan hasil data setidaknya ekstrim yang diamati jika hipotesis nolnya itu benar. Nah, nilai P ini mengukur kekuatan bukti terhadap hipotesis nol. Jadi semakin kecil p-value, semakin kuat bukti menolak H0. Pada presentasi berikut ada contohnya, yaitu p-value 0,02 berarti ada 2% kemungkinan hasil terjadi jika H0 benar. Nah, maksudnya itu adalah misalnya dalam sebuah penelitian itu ingin diketahui apakah rata-rata tinggi badan kelompok A itu
lebih tinggi dari kelompok B atau tidak. Nah, hipotesis nol ini menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata tinggi badan antara kelompok A dan kelompok B. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya itu menyatakan ada perbedaan. Nah, setelah data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan uji statistik, akan diperoleh p-value sebesar 0,02. Ini artinya ada peluang sebanyak 2% bahwa hasil seperti ini dapat terjadi jika hipotesis nolnya benar, yaitu tidak ada perbedaan sebenarnya antara dua kelompok, jadi sama saja gitu. Tapi jika tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05%, maaf, jika tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05 atau 5%, maka p-value 0,02 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh cukup tidak mungkin terjadi karena kebetulan saja. Oleh karena itu, H0-nya ditolak dan disimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B. Intinya, kesimpulannya, p-value membantu menentukan apakah data yang diperoleh memberikan bukti yang cukup untuk menolak H0 dan menerima H1 sebagai keputusan pada pengujian statistik. Next. Baik, selanjutnya di sini ada level signifikansi alfa. Level signifikansi alfa adalah batas kesalahan yang diperboleh untuk menolak hipotesis nol. Nilai alfa biasanya juga ditetapkan 0,05 atau 5%. Jika p-value lebih kecil dari alfa, HO ditolak. Jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, HO diterima. Level signifikansi juga ini membantu menentukan kapan hasil dianggap cukup signifikansi untuk kesimpulan. Apa sih judul? Oh ya. Nah, kesimpulannya, logika pengambilan keputusan statistik secara umum didasarkan pada perbandingan antara p-value dan level signifikansi alfa. P-value adalah probabilitas diperolehnya hasil pengamatan yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrim dari yang didapat. Nah, dengan asumsi bahwa hipotesis nol benar. Lalu level signifikansi alfa adalah ambang batas probabilitas kesalahan yang diperbolehkan dalam pengujiannya. Biasanya ditetapkan sebanyak 5%. Dalam proses pengujian, jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, hal ini berarti bahwa kemungkinan hasil pengamatan terjadi secara kebetulan sangat kecil. Jika H0 benar, sehingga keputusan yang logis adalah menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif atau H1. Nah, pada ini menandakan bahwa hasil yang signifikan secara statistik. Namun sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka tidak ada bukti cukup kuat untuk menolak H0 sehingga H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Nah, pengujian ini tuh memberikan informasi tentang seberapa mungkin sih data yang diamati terjadi di bawah asumsi bahwa H0 itu benar. Dengan kata lain, ini membantu menentukan apakah hasil penelitian tersebut memiliki makna statistik yang cukup untuk dianggap bukan kebetulan belaka. Oleh karena itu,
Logika pengambilan keputusan statistik menggunakan p-value dan level signifikansi sebagai alat untuk menarik kesimpulan yang objektif dan terukur berdasarkan data. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Ini udah pusnya ya? Baik, di sini kita Oke. akan mendapat Nah, dengar. 1, 2, 3. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.